Selamat datang, di depan saya ada Pixel 10 Pro XL dan saya akan membahas unboxing, melihat sekilas perangkat ini, spesifikasinya, serta kualitas pembuatannya. Jadi mari kita langsung dimulai tentu saja dengan unboxing. Saya punya dua tab kertas di sini. Saya suka desainnya karena membuat proses membuka ini jadi mulus dalam satu tarikan, mudah untuk dilepas, benar-benar berfungsi, tidak seperti tab tarik milik Samsung. Lanjut, kita bisa membukanya dan di dalamnya kita mendapatkan dokumen di bagian di atas. Wow, itu adalah buklet ejector SIM kami yang sangat berguna. Telepon dan kabel yang terhubung, dan aku hanya meminimalkan pengamatanku. Bersabarlah, aku akan memperbaikinya. Di sana kita mulai jadi minggirlah, kita pergi ke sana dengan sempurna. Aku sudah memperbaikinya, ini dia. Jadi mari kita buka. Oke. Dan di sini kita punya dua kali kesempatan. Baiklah, ini adalah desain yang paling bodoh di sini. Saya benar-benar membenci ini. Tombol daya berada di atas tombol volume. Itu desain yang bodoh. Hampir setiap ponsel yang saya tahu entah memiliki tombol volume di sisi lain, atau jika tidak, tombol-tombol ini posisinya terbalik, yang mana Pixel memutuskan menjadi satu-satunya perusahaan unik dan menarik yang menaruh tombol volume mereka di atas tombol daya yang justru lebih sering digunakan, jauh lebih sering, yang berarti Anda selalu harus menggeser tangan ke atas ke posisi di mana setidaknya saya sendiri tidak memegang ponsel saya seperti itu. Jadi saya akan memegangnya seperti ini, yang berarti jari-jari saya benar-benar berada di atas tombol volume, padahal saya tidak ingin mereka di sana. Bagaimanapun, ini hanya sedikit keluhan saja. Sekarang, untuk urusan layar, mari kita langsung ke pengaturan. Jadi kita benar-benar dapat melihat bezelnya karena mereka menggunakan mode gelap untuk menyembunyikannya. Lewati itu. Keren. Ya, kumpulkan semua data. Lagi pula, itu bukan hal yang tidak mungkin kau lakukan. Lewati dan aktifkan mode gelap. Ya, mode gelap. Saya bisa melakukannya dari sini. Ledakan. Jadi sekarang kita bisa melihat bezelnya. Sekarang ini tidak sekecil bezel yang pernah saya lihat pada perangkat premium. Dan meski begitu, sejujurnya perangkat ini sudah memiliki beberapa kekurangan. Jadi layarnya di sini berukuran 6,8 inci. Baiklah, Anda hampir mendapatkannya dengan sempurna. Tapi bagaimanapun, 6,8 inci 1344 byte 2992 pixel. Jadi ini adalah layar yang cukup pendek, layar LTPO OLED. LTPO berarti refresh rate. Pada layar ini bisa turun di bawah 60 untuk menghemat daya baterai dan bisa naik hingga 120 frame. Saat Anda melakukan hal-hal seperti ini, Anda mendapatkan gerakan yang halus dan hemat baterai. Layar ini juga mendukung HDR10+ dan tingkat kecerahan puncak 3300 nits, memiliki rasio layar ke bodi 88% dengan 186 pixel per inci, dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Victus 2, tingkat perlindungan level 4. Itu tadi penjelasan panjang lebar tentang layar. Sekarang, untuk orang-orang yang tidak tahu apa yang baru saja saya ucapkan, jangan khawatir, perabotan Anda tidak akan tiba-tiba melayang. Dalam hal layar di sini, sebagai layar itu sendiri sangat fantastis. Namun, rasio layar ke bodinya sedikit kurang, karena perangkat ini memang agak mahal meskipun tidak memiliki prosesor terbaik di dalamnya menurut saya. Jadi, kita punya sedikit persentase bezel yang terlalu tebal di sekelilingnya. Sampai pada titik misalnya, hal-hal seperti Samsung jelas hanya membuang ini. Bahkan, menurut saya, izinkan saya membahas hal ini dengan cepat. Sekarang ini akan sedikit lebih mahal karena ini adalah iPhone, jadi Anda harus membayar pajak Apple yang fantastis itu. Tapi ini iPhone. Ya, iPhone jelas memiliki bezel yang lebih kecil. Ya, jauh lebih kecil. Jadi ini adalah Air.
Jelas, ada juga versi 17 biasa yang akan sedikit lebih kecil dari perangkat ini, begitu juga yang satu ini, tapi tetap mempertahankan rasio layar ke bodi yang sama dengan bezel yang sangat minimal. Dan bahkan bezel ini saya rasa masih lebih besar dibandingkan dengan yang dimiliki Samsung di lini produknya. Jadi Samsung jelas dalam hal rasio layar ke bodi memiliki tampilan yang paling modern di bagian depan ponsel, sehingga akan terlihat paling futuristik jika kita boleh menyebutnya seperti itu. Di sini kita hanya punya semacam, jujur saja untuk perangkat ini, saya akan bilang bezelnya rata-rata, tidak terlalu bagus juga. Jadi, mari kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu kamera. Ini mungkin salah satu hal yang paling menarik perhatian orang, dan sayangnya saya tidak akan melakukan uji kamera apapun, tapi saya akan membahas kameranya saja. Jadi, kita punya kamera 50 megapiksel dengan aperture 1,7, lensa wide 27-25 mm, lalu ada dual 48 megapiksel dengan aperture 2,8, periskop telefoto 113 mm, dan aperture 1,7 untuk ultrawide 123 derajat. Dengan kamera-kamera ini, Anda bisa merekam video hingga 8K pada 30 frame per detik melalui peningkatan berbasis cloud. Jadi maksudmu, sebenarnya kamu tidak merekam di 8K, bagus, seharusnya kamu mulai dari situ. Dan kita bisa merekam 4K hingga 60 frame per detik, itu cukup bagus. 1080p bisa mencapai 240 frame per detik, tentunya dengan slow motion, HDR, warna 10 bit, dan segala fitur lainnya. Sekarang di bagian depan kita punya kamera selfie dengan desain punch hole yang bisa kamu lihat di sini, dan itu adalah kamera 48 megapiksel dengan aperture 2,2 ultrawide 17 mm yang bisa merekam 4K 60 dan 1080p 60. Jadi dari segi kamera jelas ini sudah cukup mumpuni ini pixel. Jadi memang itu tujuan utama perangkat ini menurut saya, selain karena dibuat oleh Google jika kamu suka dengan hal-hal seperti itu. Tapi secara keseluruhan kamera biasanya adalah alasan utama orang membeli pixel, karena mereka punya ciri khas tampilan pixel yang banyak orang cari. Itu juga alasan misalnya Gcam sangat populer di perangkat lain. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke bagian internal. Perangkat ini punya baterai 5200 mAh. Sekarang ini adalah perangkat yang sangat besar, jadi kapasitas baterainya di sini bisa dibilang kurang mengesankan. Kita punya pengisian daya kabel 45 watt dan pengisian daya nirkabel 25 watt, serta RAM 16 GB, penyimpanan 256 GB yang bisa naik hingga 1 TB tanpa dukungan penyimpanan eksternal sama sekali. Jadi di sini kita hanya punya slot SIM dan tidak ada yang lain. Penyimpanan yang kita dapatkan di sini adalah UFS 4.0, artinya akan sangat cepat, jelas itu hal yang bagus. Terakhir, prosesor yang menjalankan perangkat ini adalah Google Tensor G5, dan disitulah saya bisa bilang itu agak mengecewakan, karena Google Tensor G5 lebih lambat dibandingkan Snapdragon 8 Elite yang sudah hampir 1 tahun lalu. Ini adalah perangkat baru yang baru saja dirilis dan kinerjanya lebih rendah daripada prosesor berusia 1 tahun. Jelas, hal-hal seperti iPhone akan benar-benar mengalahkannya dalam hal kinerja grafis dan CPU. Jadi sekali lagi, ponsel ini prosesornya secara signifikan lebih baik sebagai prosesor itu sendiri. Ini benar-benar lebih baik, hanya tugas CPU. Jadi dalam hal pemrosesan data, ia lebih baik dalam hal itu, tetapi dalam hal kinerja grafis, ia lebih lemah. Dan keduanya, CPU dan GPU, masih selangkah lebih rendah dari apa yang ditawarkan Apple dan bahkan Android. So, Anda membayar harga premium untuk perangkat yang secara bawaan berkinerja lebih buruk daripada perangkat yang dirilis hampir setahun lalu. Bukan tampilan yang bagus menurut saya untuk harga yang mereka tetapkan, jadi itu pendekatan saya terhadap hal ini. Secara pribadi, saya suka melihat ada nilai untuk uang yang saya keluarkan, dan Google bilang, oh, kami hanya mengoptimalkan kamera dan sistem kami, itu akan jadi $600 lebih mahal, seperti, ya sudah, silakan saja, itu cara pandang saya terhadap hal ini. Dan lebih jauh lagi, saya tidak bisa mengabaikan hal ini sekarang karena ini akan sangat krusial bagi sebagian orang. Ini menjalankan Android,
Dan pada tahun 2026 Android memutuskan akan mengunci sistem operasi Android, artinya menginstal aplikasi akan membutuhkan tanda tangan. Jadi pengembang harus diverifikasi dan aplikasinya harus ditandatangani, yang secara kebetulan akan menghasilkan keuntungan untuk Google karena mereka akan memungut biaya untuk itu sejauh yang saya tahu, dan itu cara mereka memerangi malware. Ya ampun, saya tidak tahu, pernah dengar tentang antivirus mungkin, atau ide-ide bodoh lainnya yang bisa kamu pikirkan, daripada sekadar mengunci sistemmu sehingga jadi versi iOS yang lebih buruk. Dan di atas itu semua, mengambil untung dari situ, karena itu sama sekali tidak terlihat seperti kamu berusaha membantu saya, malah terlihat seperti kamu berusaha menipu saya. Jadi ingat saja, ini adalah hal yang ini akan menjadi aspek yang sangat penting bagi sebagian orang. Menginstal APK pihak ketiga pada dasarnya akan menjadi mustahil. Jadi aplikasi apapun yang sebelumnya bisa kamu unduh langsung dari internet misalnya, pada dasarnya salah satu hal yang akan sangat terdampak oleh ini dan akan menghambat perkembangan genre aplikasi tertentu, yaitu emulator. Jadi Nintendo mereka sangat akrab dengan pengacara mereka untuk pada dasarnya menuntut siapapun yang melakukan apapun yang berkaitan dengan Nintendo, sehingga kebanyakan emulator jika ada di Play Store tidak akan bertahan lama, dan sebagian besar pengembang akhirnya memilih untuk mengunggahnya ke beberapa situs web dan kamu bisa mengunduhnya dari sana lalu menginstalnya. Ya, itu tidak akan bisa dilakukan lagi, jadi jelas ini menurut saya menjadi hambatan bagi sistem itu sendiri. Dan aturan ini seharusnya mulai berlaku pada tahun 2026, jadi tahun depan yang sudah sangat dekat. Meskipun tidak ada kepastian kapan tepatnya aturan itu akan berlaku, tapi disebutkan akan terjadi di tahun 2026. Bukan hal yang menyenangkan. Jadi Androidmu pada dasarnya akan menjadi seperti iOS dengan platform yang bisa dibilang lebih inferior. Nah, karena itu, secara pribadi saya punya masalah besar dengan hal ini, bahkan untuk mendukung Android atau membeli perangkat mereka hanya karena saya setuju dengan keputusan semacam ini. Kalau saya memang ingin platform yang terkunci, saya pasti sudah memilih iOS. Saya tidak melakukannya. Saya suka kebebasan untuk menginstal aplikasi. Jelas Google tidak menyukainya. Itu memangkas keuntungan mereka karena saya bisa saja mengunduh aplikasi yang misalnya menghilangkan iklan. Saya bisa melakukannya dengan mudah. Saya bisa mengunduh versi YouTube yang sudah di-crack dan menggunakannya tanpa YouTube bisa menampilkan iklan sama sekali. Saya bisa melakukan hal yang sama dengan YouTube Music. Saya bisa tidak berlangganan dan tetap menggunakannya. Saya bisa memiliki pada dasarnya Netflix, Hulu, dan semuanya digabungkan dalam satu aplikasi, lagi-lagi tanpa perlu berlangganan. Itu semua hanyalah aplikasi yang perlu saya unduh dari web, yang sekarang harus ditandatangani, artinya seseorang harus bertanggung jawab untuk membuatnya, dan jelas orang-orang itu mungkin tidak ingin melakukannya. Jadi kemungkinan besar Anda tidak akan bisa menginstal sebagian besar aplikasi pihak ketiga yang tidak ada di Play Store. Bukan hal yang baik. Jadi ya, itulah salah satu masalah terbesar yang saya miliki. Sekarang satu hal lagi yang ingin saya sebutkan adalah karena sekali lagi perangkat ini harganya terlalu mahal. Dan satu-satunya hal yang masuk akal di sini yang orang harapkan sepadan dengan uangnya adalah perangkat kerasnya, yang sebenarnya tidak. Seperti yang saya sebutkan, perangkat kerasnya tidak begitu bagus, dan untuk perangkat lunak, Anda bisa mendapatkan perangkat lunak di perangkat apapun, karena ini Android, jadi Android benar-benar mengunci platform mereka untuk memonopoli dan kemudian membebankan harga premium kepada Anda yang itu sekali lagi bukan sesuatu yang ingin saya dukung. Itu sama saja dengan menembak kaki sendiri. Mendukung hal ini berarti tahun depan Anda akan mendapatkan perangkat yang bahkan lebih mahal, kualitasnya lebih buruk, dan akan ada lebih sedikit pilihan. Jadi ini bukan sesuatu yang saya nantikan. Saya benci perilaku monopoli seperti ini dari perusahaan-perusahaan seperti Google. Mereka sudah mengumpulkan data tentang Anda, bahkan tanpa izin Anda. Jadi untuk Anda membayar lebih hanya untuk diawasi oleh korporasi, lalu uang Anda diambil dengan umpan berupa kami punya perangkat lunak yang bagus, itu sama sekali tidak masuk akal. Dan hal lain adalah baterai di sini. Sekali lagi prosesornya sudah jelek dan baterainya juga begitu. Sekarang kita sudah punya perangkat seperti Xiaomi 17. Sebenarnya kita belum punya sih. Saya rasa saat ini hanya tersedia di Tiongkok, tapi hanya untuk memberi gambaran,
Xiaomi 17 memiliki perangkat keras yang cukup bagus di dalam ponsel seukuran ini, yaitu Samsung S25. Sebagai perbandingan, mereka berhasil memasukkan baterai sekitar 6000 mAh. Ponsel ini dengan ukuran 6,8 inci justru hanya memiliki baterai 5200 mAh, jauh lebih kecil dari yang bisa dimasukkan Xiaomi. Alasannya adalah karena perusahaan-perusahaan Tiongkok tidak berusaha menguras habis uang Anda dan benar-benar memberikan nilai nyata dari segi perangkat keras. Jadi itu termasuk baterai karbon silikon tidak seperti ini yang masih menggunakan baterai yang sama dengan yang digunakan ponsel selama 1 dekade atau bahkan lebih lama, sehingga baterainya lebih jelek dan Anda bisa saja memiliki faktor bentuk ini mungkin lebih dari 7000. Sekarang untuk semua orang yang akan melakukannya dan berpikir itu masih akan bertahan sepanjang hari. Jadi bagaimana? Itu bisa bertahan hingga 2 hari. Bukankah itu akan lebih baik? Kamu bisa mengisi daya lebih jarang, dan baterainya bertahan lebih lama, dan kamu bisa melakukan hal-hal yang lebih berat tanpa khawatir kehabisan baterai sepanjang hari. Saya harus mengisi daya ponsel jelek saya setiap hari, dan juga harus sedikit sadar dengan apa yang saya lakukan di ponsel itu karena saya benar-benar bisa kehabisan baterai sepanjang hari sebelum saya sempat mengisi dayanya di malam hari. Jadi kembali lagi ke soal baterai. Nah, kita sebenarnya bisa saja punya baterai yang jauh lebih besar di sini. Itu akan menjadi sebuah peningkatan dan hanya karena ponsel ini bisa bertahan seharian, itu sebenarnya tidak membenarkan logika tersebut. Keren, memang bisa bertahan seharian, tapi bisa saja bertahan lebih lama. Jadi akan sangat menyenangkan jika itu bisa terjadi. Tapi secara keseluruhan, di luar semua hal negatif yang saya lontarkan, ini masih perangkat yang layak, hanya saja akan cocok untuk beberapa orang dalam tugas-tugas tertentu. Sebagai contoh, bagi saya, ponsel ini biasa saja. Saya tidak ingin membayar harga yang mereka minta hanya karena saya tidak melihat nilai dari apa yang mereka tawarkan. Saya lebih suka memiliki sesuatu yang mirip dengan apa yang mereka tawarkan. Mungkin tidak sepolished itu, katakanlah, tapi tetap berfungsi atau harganya lebih murah. Jadi, saya memang lebih suka membayar lebih murah untuk sesuatu yang sudah 90% mendekati daripada membayar lebih untuk sesuatu yang sudah mencapai puncak dari apapun yang seharusnya dilakukan, seperti kamera misalnya. Misalnya, jika dibandingkan dengan Samsung di sini, ponsel ini, saya tidak akan bohong, kameranya jelek banget, itu memang fakta. Kameranya kurang bagus, bahkan di kondisi cahaya rendah, iPhone 13 pun tidak bisa mengalahkan ponsel ini dari pengalaman pribadi saya yang menurut saya cukup lucu. Di sini kamu akan mendapatkan performa kamera yang bagus karena ini adalah Pixel dan itu benar-benar satu-satunya hal yang bisa mereka tawarkan. Tanpa itu, mungkin orang-orang tidak akan membeli perangkat ini lagi. Jadi kita punya performa kamera yang bagus dan juga lingkungan Pixel. Jika itu sesuatu yang kamu rela bayar lebih, maka jelas ponsel ini memang layak untukmu. Jika kamu tidak melihat nilai dalam perangkat ini, jelas ada alternatif yang lebih baik yang akan lebih cepat dengan harga yang lebih murah, menawarkan lebih banyak fitur dan fitur yang lebih baik daripada apa yang ditawarkan perangkat ini. Saya sarankan untuk cek alternatif-alternatif tersebut. Jadi saya harap video ini membantu, jangan lupa tekan like, subscribe,